Fakta kontroversi Geert Wilder versi Vote hari ini. Sejarah mencatat Belanda dan Indonesia sempat berperang dengan senjata serta diplomasi. Aksi itu dilakukan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari bekas penjajah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selama ini, periode tahun 1945 sampai tahun 1947 di Indonesia dikenal sebagai agresi Belanda. Sementara, Belanda mengenang periode itu sebagai periode bersiap, yang menurut sebagian pihak di negeri itu, banyak tentaranya tewas selama periode itu. Pada akhirnya Belanda baru secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia di bulan Desember tahun 1949. 1. Awal mula. Perdana Menteri atau PM Belanda Mark Rutte telah menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan ekstrim dan sistematis saat Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950. Dalam respon pertama pemerintah kepada parlemen hari ini, pemerintah akan bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan kolektif mereka, atau pemerintah Belanda di masa tahun 1945 sampai tahun 1950. Pemerintahan yang menjadi basis kekerasan ekstrim dalam periode yang disebutkan itu, ujar Rutte. Untuk periode sejarah tahun 1945 sampai tahun 1950 di Indonesia, Mark Rutte menyebutnya sebagai lembaran hitam dalam sejarah kita dan babak menyakitkan dalam sejarah kita. Permintaan maaf Rutte, kata dia, mengulang kembali permintaan maaf Belanda pada 2020 lewat Raja Belanda. Saat itu, Raja Belanda meminta maaf ke Indonesia atas kekerasan tahun 1945 sampai tahun 1949. Dan Indonesia untuk pertama kalinya menerima permintaan maaf dari seorang kepala pemerintahan Belanda atas penderitaan rakyat di masa revolusi. Namun, politisi kontroversial asal Belanda Geert Wilder menjadi sorotan netizen setelah mengkritik permintaan maaf dari Perdana Menteri Belanda Mark Rutte atas kekejaman ekstrim selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Geert Wilder menyebut permintaan pengakuan atas kekerasan oleh militer Belanda adalah bentuk pemalsuan sejarah. Geert Wilder bahkan mengatakan bahwa Indonesialah yang seharusnya meminta maaf pada Belanda. Politisi sayap kanan itu menilai tentara Belanda kala itu sudah melakukan aksi heroik bagi bangsa. Oleh karena itu, Rutte dinilai tidak layak mengucapkan kata maaf. Mereka adalah pahlawan. Kita harus berdiri di belakang veteran kita. Permintaan maaf tidak pantas, kata Geert. 2. Kekerasan dan penyiksaan. Berdasarkan dari hasil penelitian dari lembaga KITLV, NIMH, dan NIOD mengungkap bahwa militer Belanda tak henti melakukan kekerasan ekstrim secara struktural selama perang berlangsung. Di antaranya eksekusi ekstrayudisial, penyerangan, penyiksaan, penahanan dalam kondisi yang tak manusiawi, pembakaran rumah dan kampung-kampung, penjarahan dan perusakan barang berharga dan makanan milik penduduk, serangan-serangan udara dan pengeboman yang terus-menerus, serta penangkapan secara acak dan massal serta pemenjaraan. Pemerintah dan pemimpin militer Belanda telah dengan sengaja melakukan pembiaran atas penggunaan kekerasan ekstrim yang dilancarkan secara sistematis dan meluas oleh personel militer Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan dalam studi tersebut,
Sejarah mencatat Belanda dan Indonesia sempat berperang dengan senjata serta diplomasi. Aksi itu dilakukan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari bekas penjajah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hingga akhirnya Belanda baru secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia di bulan Desember tahun 1943. Pesaing Mark Rutte. Geert Wilders adalah salah satu politikus sayap kanan Belanda. Dia dikenal anti-Islam, anti-imigran, dan beberapa kali mengundang kontroversi. Wilders pernah mencoba peruntungan maju dalam pemilihan Perdana Menteri Belanda. Namun, ia kalah melawan rivalnya, Mark Rutte. Berdasarkan data kantor berita ANP, Partai untuk Kebebasan dan Demokrasi, atau VVD, Mark Rutte memenangkan 33 kursi dari 150 kursi parlemen. Sedangkan, Partai untuk Kebebasan yang merupakan partai sayap kanan yang diketuai oleh Geert Wilders hanya memperoleh 20 kursi. Pemilihan kali ini diikuti oleh 78% pemilih dan merupakan yang tertinggi selama satu dekade ini. Dengan demikian maka Mark Rutte kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Belanda mengalahkan Geert Wilders dalam pemilu hari Rabu tanggal 15 Maret waktu setempat. 4. Islamofobia. Selain dikenal dengan orang yang penuh kontroversi, Geert Wilders juga dikenal karena kebenciannya terhadap Islam. Geert Wilders bahkan sempat nekat menayangkan kartun Nabi Muhammad di televisi nasional seraya mengklaim kebebasan berbicara harus selalu menang terhadap kekerasan. Kata dia melalui siaran televisi nasional Belanda, NOS, dalam slot 2 menit untuk partai politik, sebelum berita pukul 6 sore, hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat, tindakan yang memperkuat label dirinya sebagai politikus anti-Islam. Akibat ulah Geert Wilders, pada akhirnya otoritas media Belanda mencabut slot tayang kepada Partai Kebebasan, PVV, pimpinan Wilders, untuk pernyataan politik. Hakim memutuskan bahwa konten tersebut membuat kejahatan karena kebencian, maka pihak berwenang akan mencabut hak slot tayang sebuah partai politik selama 4 tahun. Pemimpin redaksi NOS Marcel Gelauf sudah mencuit pada akhir pekan lalu bahwa stasiun penyiarannya tak ada kaitannya dengan siaran partai politik. Kami menayangkan berita, olahraga dan peristiwa. Wilders tengah berusaha memprovokasi kami dan kami mengabaikan dia, kata Aissa Zanzen, juru bicara Dewan Masjid Maroko di Belanda kepada AFP.